hadir memenuhi jadwal yang telah ditetapkan oleh Prodi ya MM, dan memang bulan November ada wisuda ya. Jadi saya ada nguji juga dibatalkan karena harus di pending dulu ya, karena semuanya akan mempersiapkan untuk wisuda. Tapi untuk pembelajaran masih terus dilanjutkan. Materi yang kemarin pernah saya sampaikan yaitu tentang elektronik rekamedik ya, satu sehat, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar, sudah pernah juga membuka ya, yang berkaitan dengan sosialisasi dari Kemenkes ini, karena berkaitan dengan peraturan ya yang terbaru, regulasi yang terbaru 24 tahun 2022 yang harus disosialisasikan, yang harus juga diselesaikan pada akhir daripada tahun ini ya, yang sebenarnya tahun sebelumnya. Tapi sekarang masih banyak beberapa rumah sakit yang belum, atau pasienkes yang belum. Nah, berkenaan dengan itu, saya sekilas nanti ada beberapa hal yang ingin juga disampaikan, klarifikasi kepada Bapak Ibu, termasuk juga mungkin sharing ya nanti dalam beberapa diskusi. Nah, berbicara tentang rekamedik, tadi juga dalam tayangan awal ya di pembukaan itu, secara manual itu akan sangat sulit ya mencari, kemudian mengidentifikasi, bahkan mungkin bisa berlama-lama gitu, bisa berjam-jam ya untuk mencari dokumen-dokumen filing itu apabila ditaruh di salah satu gudang, baik yang aktif 5 tahun sebelumnya, kemudian yang sudah tidak aktif ya 5 tahun lebih ya ditaruh di gudang di belakang, terbayang ya, baik yang berkaitan dengan fisiknya ya kan, datanya ya, termasuk juga maintenance-nya ya, tidak bisa tidak. Nah, berkenaan dengan elektro ini memang akan berkaitan bukan hanya tentang di admission saja. Di sini ada catatan dokter, ada resume medis ya, ada dokumentasi keperawatan, kemudian juga ada pelayanan khusus ya yang berkaitan dengan ICU, CICU, NICU atau PICU, ada recovery room, IRR, ada hemodialysis ya, dan termasuk penunjang-penunjang ya yang berkaitan dengan diagnostik, dan juga ada patologi klinik, kemudian juga rekamedik UGD, kemudian juga ada yang berkaitan dengan informed consent ya, gizi, rehab medik dan sebagainya. Jadi ini suatu perkembangan yang tentunya menjadi satu komitmen dari Bapak Ibu untuk mempersiapkan bagaimana yang berkaitan dengan elektromedik rekamedik ini, elektronik rekamedik ini, atau yang disebut rekamedik elektronik ya, ada yang mengatakan seperti itu, ini menjadi satu bagian setelah pengembangan dari GOS sebenarnya gitu ya. GOS itu kan generic open sources yang sangat sederhana, tapi dengan perkembangan ya kebijakan daripada pemerintah, apalagi sekarang Bapak Gunadi Sadikin ini terpilih kembali ya menjadi Menkes, yang akan tentunya mengembangkan sekaligus juga mungkin menyempurnakan beberapa hal yang perlu disesuaikan ya dengan situasi kondisi, dan termasuk juga perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan ICD ya, International Classification Disease-nya. Nah, muatan seperti itu tentunya diawali dengan Permenkes 24 tahun 2002 ini ya, rekamedis ini memang menjadi dasar ya untuk setiap pasienkes itu wajib menyelenggarakan yang berkaitan dengan rekamedis elektronik. Ya, kemudian penyelenggaraan rekamedis elektronik ini di pasienkes dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan masing-masing pasienkes. Jadi tergantung Bapak Ibu ada di posisi mana gitu. Ya, apakah ada IT khusus atau ada di penunjang atau di bawah wadir penunjang atau langsung di bawah direksi, ya tergantung daripada kebijakan masing-masing. Sistem elektronik ini pada penyelenggaraannya ya berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
Karena Pasienkes sendiri atau penyelenggara sistem elektronik melalui kerjasama, ada KSO, ada juga vendor-vendor yang berkeinginan, berminat ya bergabung dengan Bapak Ibu, ya monggo silakan. Tapi tidak terlepas tentunya dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Ya artinya bahwa boleh saja ya, tidak memanfaatkan atau mengembangkan yang sudah tadi disebutkan GOS tadi, ya disesuaikan dengan fungsi daripada atau kelas daripada Pasienkes ya Bapak Ibu ya di kelas rumah sakit, baik dari mulai kelas A, kelas B, kelas C, kelas D kan sudah disesuaikan ya dengan adanya penyempurnaan di PP 47 ya tahun 2021 itu mengukakan untuk yang berkaitan kelas A itu 250 bed atau dan seterusnya ya, itu suatu hal yang perlu menyesuaikan ya yang berkaitan Pasienkesnya mana yang akan kita kembangkan ke depan. Nah, kemudian kita juga sedikit disampaikan di sini yang berkaitan dengan definisinya. Rekam medis elektronik ini adalah catatan elektronik yang berisi informasi medis pasien yang dibuat dan dikelola oleh tenaga kesehatan dalam satuan organisasi bidang kesehatan. Tenaga kesehatan itu banyak ya, ada Apikes, ada juga dari rekam medis, ya kan? Jadi sekarang banyak beberapa perguruan tinggi. Kalau waktu saya pesantren di UI itu ada di bawah Gemala Hatta ya tentang yang khususnya yang berkaitan dengan sarjana rekam medis gitu ya. Jadi ada tapi sekarang berkembang di Jawa Barat aja banyak akademi, ada Apikes ya kan, ada juga yang berkaitan dengan Stikes ya, banyak di bawahnya ada prodi-prodi yang berkaitan dengan tentang rekam medis ini. Ya, itu silakan saja. Tapi intinya semuanya catatan medis ini ya khususnya pasien yang harus dirahasiakan. Makanya manfaatnya di sini rekam medik elektronik ini itu satu meningkatkan kualitas, ya kan, outcome dan juga keselamatan pasien. Artinya bahwa mutu layanan yang berkaitan dengan di dalam Kotler-Keller itu mengatakan dalam dimensinya ada kecepatan dan ketepatan. Kecepatan dalam menentukan keputusan, diagnosa, tindakan, yaitu kualitas. Termasuk juga ketepatan dalam diagnosa, ketepatan dalam memberikan obat dan sebagainya. Jadi rekam medis ini meningkatkan kualitas layanan itu bukan hanya khusus di medis saja, tapi juga membantu penunjangnya ya untuk meningkatkan yang berkaitan dengan pelayanan yang mendukung ya, di dalam lingkup rumah sakit, termasuk juga outcome. Dan berikutnya adalah keselamatan pasien. Ya, pasien safety ini kan juga perlu dikaitkan dengan data fakta ini menjadi salah satu bukti nanti untuk melakukan yang berkaitan dengan jangan sampai tindakan-tindakan dilakukan ini ya terjadi adanya kesalahan atau terjadi adanya perbedaan ya yang berkaitan dengan data dan fakta di lapangan. Nah, data dan fakta ini ya tentunya disesuaikan dengan diagnosis medisnya. Ya, jadi jangan sampai nanti melakukan tindakan-tindakan tanpa ada rekam medisnya, tanpa ada yang berkaitan catatannya. Jadi khawatir akan berdampak nanti kepada malpraktek ya seperti itu. Kemudian yang kedua efisiensi gedung, filing, ya semuanya efisiensi, termasuk produktivitasnya dan juga pengurangan daripada biaya, karena terbayang apabila Bapak Ibu masih menggunakan gedung ya yang berkaitan dengan rekam medis ya itu memerlukan bukan hanya fisiknya saja tapi juga maintenance-nya ya, bagaimana file-file yang ditetapkan dalam gudang filing rekam medis ini ya memerlukan suatu pemeliharaan yang luar biasa, biayanya yang cukup besar, termasuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan yang tadi dikaitkan dengan kualitas ini ya, bukan hanya untuk ketepatan dan kecepatan, tapi kepuasan pelanggan dengan hanya beberapa menit saja bisa diraih gitu ya, diperoleh dengan data fakta yang berkaitan dengan apabila pasien itu berulang atau pasien itu kontrol kembali sehingga data-datanya bisa diperoleh dengan cepat, ya kan? Jadi tidak berlama-lama. Nah, ini manfaat daripada rekam medik elektronik ini menjadi salah satu bagian komitmen dari Bapak Ibu bagaimana untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik ini ya hanya harus seperti itu gitu ya.
Karena apa? Karena yang berkaitan kemarin sudah disinggung tentang kompetitor, ya, dengan adanya suatu data fakta yang diraih dan diperoleh ini yang menjadi salah satu peningkatan, bukan hanya yang berkaitan jumlah kunjungan, tapi juga akan berhubungan dengan revenue. Karena pasien juga tidak mau yang berkaitan dengan queuing, ya kan, antrian panjang atau waiting list gitu ya. Dengan adanya pengambilan data berlama-lama itu juga rekam medisnya akan sangat berpengaruh ya kepada pelayanan. Artinya bahwa pasien juga tidak mau, atau konsumen atau pelanggan juga tidak mau berlama-lama untuk menunggu yang berkaitan dengan pemeriksaan apabila filingnya masih dengan manual. Ya kan, oleh karena itu dengan adanya elektronik ini akan sangat membantu ya dalam meningkatkan pelayanan, termasuk juga kepuasan daripada pelanggan. Jadi customer satisfaction itu Bapak Ibu diawali dengan kualitas, kan kualitasnya bagus berarti ada kepuasan. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Bahkan dengan kepuasan, karena dalam topik judul yang pernah didiskusikan dengan para guru besar di Unpas itu nanti ada loyalitas, ada trust ya, kepercayaan. Untuk kelanjutannya yang berkaitan apabila variabel-variabel judul yang berkaitan dengan kualitas layanan. Ya, jadi itu suatu hal yang tahapan-tahapan yang berkaitan dengan variabel-variabel apabila Bapak Ibu nanti akan menjadi satu topik dalam suatu penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian fungsinya ini yang paling utama berkaitan dengan rekam medik elektronik ini adalah informasi dan data medis, termasuk dalamnya ada diagnosa medis dan keperawatan, daftar obat, yang termasuk alerginya, data juga demografi, ya, narasi tentang klinis, dan hasil penelitian laboratorium. Ya, jadi informasi data ini luar biasa ya, yang akan sangat membantu baik yang berkaitan dengan layanan medis non-medisnya, ya, termasuk juga yang berkaitan dengan penunjang supporting sistemnya di dalam pelayanan. Karena kenapa harus ada demografi gitu ya? Kalau di dalam suatu marketing itu demografi sangat membantu ya di dalam elektronik rekam medik ini, data-data kira-kira pasien ini ada di wilayah mana yang paling dominan. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa akan menentukan ketika kita yang berkaitan dengan kuadran pasar itu ya bisa ditentukan melalui sistem ini, sehingga akan sangat membantu nanti Bapak Ibu ya untuk melakukan yang berkaitan dengan marketing, di mana kunjungan jumlah pasiennya di situ yang paling dominan kan, sehingga akan terlihat. Itu salah satu contoh saja gitu ya. Termasuk juga kalau berbicara tentang pengadaan bisa juga sangat membantu. Contoh misalnya yang berkaitan dengan informasi tentang obat mana yang paling banyak, apakah yang berkaitan antibiotik, analgetik atau antipiretik dan lain sebagainya ya, jadi bisa diketahui ya kan. Jadi bisa dalam satu paket ini bukan hanya data medisnya saja, tapi juga bisa data-data yang lain, bahkan bisa menjadikan salah satu yang berkaitan dengan jasa medik gitu ya, remunerasi ya, tergantung bagaimana Bapak Ibu membuat suatu spesifikasinya ya dengan vendor ataupun dengan siapapun yang akan menjadi peluang nanti bagi Bapak Ibu untuk kemudahan-kemudahan dalam memberikan pelayanan. Bahkan di sini disebutkan nomor 2-nya untuk manajemen hasil pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang berkaitan dengan tes laboratorium, mungkin juga radiologi, kan bisa saja. Ya, itu bisa akan ditemukan atau sekaligus diperoleh hasil-hasil itu yang bisa diketahui oleh user gitu ya. Jadi tidak harus berlama-lama menunggu, dengan adanya hasil itu bisa langsung di-share ya melalui teknologi, melalui elektroniknya, sehingga akan diketahui keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hasil-hasil ya pemeriksaannya, diagnostik centernya. Nah, jadi hal itu akan mempercepat, termasuk juga mempermudah ya yang berkaitan dengan pelayanan, termasuk juga yang berkaitan dengan tindakan. Dan itu diharapkan oleh semua stakeholder ya, termasuk juga Menkes dengan adanya nanti yang berkaitan dengan Satu Sehat ya, setelah
Ini nanti disampaikan yang berkaitan dengan itu untuk memperoleh kemudahan dari berbagai pasienkes ya tidak mengalami kesulitan dalam kebutuhan-kebutuhan fasilitas, SDM, ya termasuk juga yang berkaitan dengan tadi obat-obatan. Ya. Kemudian juga order, ya. Untuk order entry ini kan selalu memudahkan, terutama yang berkaitan dengan tenaga medis ini yang untuk mempengaruhi nanti mana yang akan kita order ini ya supaya betul-betul akan mendukung ya kepada apa yang berkaitan dengan pelayanan, juga yang berkaitan dengan nanti kebutuhan sarana fasilitas, termasuk juga yang berkaitan dengan sumber daya sarana dan juga mungkin masuk dalam sumber daya sarana fasilitas juga keuangan gitu ya seperti itu. Kemudian fungsi yang lain juga utamanya ini juga keputusan. Dengan adanya suatu keputusan yang akan menjadi tepat, ya, cepat, itu juga salah satu bagian ya di dalam pendukungan ya dukungan kepada keputusan klinis yang terkomputerisasi ini seperti pengingat, peringatan dan pendukung penetapan diagnosa. Nah, itu yang menjadi salah satu kelebihan ya dalam fungsional elektronik rekamedik ini, sehingga komitmen yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu nanti akan menjadi suatu bukan hanya mudah saja ya dari hanya dengan keterlambatan diakibatkan pelayanan yang berdampak kepada angka kematian itu menurut Menkes itu salah satunya karena keterlambatan dan juga kesulitan dalam memberikan pelayanan kan inginnya mudah, inginnya cepat kan seperti itu. Ini sering disampaikan dalam suatu seminar disampaikan oleh sosialisasi ya oleh dari pihak kementerian untuk bagaimana ketika peranan daripada Bapak Ibu ini ya dalam mendukung dalam memanfaatkan tentang transformasi terutama ya transformasi yang berkaitan dengan era digital ini ya harus melibatkan berbagai pihak. Ya itu yang diharapkan. Ya sehingga akan nanti sangat membantu nanti untuk bagaimana data maupun informasi ini menjadi suatu keputusan. Nah ini salah satu contoh saja ya yang berkaitan dengan ada data yang berkaitan medis elektronik prioritas, resume medisnya, ada initial assessment-nya, ya termasuk juga yang berkaitan dengan format yang berkaitan dengan rekam medisnya. Jadi semuanya ini akan menjadi suatu dasar untuk bagaimana seorang vendor nanti membuat suatu spesifikasi yang ada di dalamnya. Ya, yang berkaitan dengan resume medis ini kan perlu didukung oleh dinas. Sebagai daftar ini menjadi salah satu pengembangan ya pengembangan formulir-formulir ini menjadikan dasar nanti untuk yang berhubungan dengan resume medis ya resume yang berkaitan dengan data-data maupun juga inisial-inisial yang akan dikembangkan. Nah ini Bapak Ibu bisa download nanti ada beberapa contoh sebenarnya ya ada modul-modul tinggal menyesuaikan. Syukur kalau di antara Bapak Ibu sudah memiliki ya tinggal mungkin bisa menjadi suatu kesepakatan saja di antara lingkungan Bapak Ibu dalam menerapkan atau mengimplementasikan yang berkaitan dengan rekam medis elektronik ini. Nah, berkaitan dengan adanya Sabtu Sehat, Menkes mengatakan bahwa memang komitmen transformasi tentang sistem kesehatan nasional ini dengan pilar teknologi memang akan mendukung ya dalam pelayanan kesehatan. Dukungannya itu kan harus juga mengetahui keterlibatan dari semua pihak gitu ya. Walaupun nanti yang berkaitan dengan visi dan misinya gitu kan ya sudah familiar ya dengan Bapak Ibu. Karena di dalam transformasi ini ya memerlukan terutama meningkatkan yang berkaitan dengan kesehatan di berbagai layanan ya baik yang berkaitan layanan kesehatannya, layanan gizinya, pengendalian penyakitnya, kemudian juga gerakan
kan, termasuk nanti yang ketiganya termasuk sistem ketahanan kesehatan ini ya, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan farmasi, alat tes, gitu ya, termasuk surveillance yang berkaitan dengan tanggap kedaruratan maupun juga yang berkaitan. Nah, transformasi yang berkaitan dengan nanti pembiayaan, termasuk SDM kesehatan, dan nanti ada transformasi tentang teknologi. Ini suatu framework ya, yang berkaitan dengan tahapan-tahapan komitmen yang tentunya menjadi dasar ya, bagaimana di dalam menghadapi era digitalisasi ini, rekam indikator ini yang terintegrasi dalam satu sehat dalam platformnya. Nah, ini satu sehat dalam platform ini memang perlu dijadikan sebagai dasar bagi Bapak Ibu. Nah, urgensi dari tiga rekam ini dalam pelayanan kesehatan ini memang tadi sudah saya dalam judulnya juga banyak dokumen. Ya, ini seperti gambaran langkah-langkah yang berkaitan dengan kesulitan mencari data, rekam medis dengan manual ini, dan termasuk tadi habiskan yang berkaitan dengan biaya, ya kan? Ini sebagai data yang disampaikan dalam paparan itu menjadi suatu biaya yang baik M-nya, termasuk filing yang dibuat, juga termasuk fisiknya gitu ya. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tidak efektif tadi, jadi waiting listnya yang lama, pasien inginnya mendapatkan tepat dan cepat dalam pelayanan, ya. Oleh karena itu diupayakan baik yang berkaitan dengan data maupun juga yang berkaitan dengan informasi ini ya efektif dan efisien. Ini satunya adalah yang berkaitan dengan nanti mengarah kepada elektronik. Karena tata kelola pelayanan kesehatan itu tidak optimal karena kesulitan mengambil keputusan dengan data yang real. Yang saya katakan tadi bahwa untuk tindakan, untuk diagnosa, ya, ketepatan diagnosa, termasuk juga yang berkaitan dengan informasi data untuk pasien apakah dirujuk atau tidak, kan itu bisa diketahui. Ya kan, tata kelola dalam pelayanan ini memang dengan era digitalisasi ini akan sangat membantu ya transformasinya untuk pengembangan ke depan. Nah, tantangan data kesehatan, Bapak Ibu, yang urgensi dalam kesehatan untuk tingkatan efisiensi pelayanan ini memang kalau melihat dari data ini dalam salah satu contoh yang Menkes menyampaikan dalam paparannya itu kurang lebih 233 juta total kunjungan pasien selama 2021. Kemudian sisi informasinya di pasarnya terlalu banyak gitu ya. Dan sekaligus juga sini hanya 60-70, kemudian juga 400 lebih jumlah sisi informasi kesehatan di pusat dan daerah. Ya. Jadi dampak masalahnya ya ini pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tidak optimal. Tata kelola dan administrasi kesehatan tidak efisien. Ya kan, masyarakat tidak dapat memantau riwayat kesehatan pribadi. Nah, ini karena yang berkaitan data-data jumlah kunjungan yang menjadi satu tadi ketepatan dan kecepatan ya akan sangat lambat tentunya. Makanya ini suatu hal yang urgensi daripada terintegrasinya ini yang diharapkan nanti satu sehat ini akan menjadi suatu komitmen ya di dalam pengembangan pelayanan terutama untuk mengatasi keterbatasan atau terjadinya darurat yang kemarin muncul ya Bapak Ibu ya. Darurat yang berkaitan dengan obat, darurat ventilator, darurat tentang ruangan, gas medis, ya, SDM, dan lain sebagainya. Nah, mengapa perlu digitalisasi rekam medis ini? Karena yang disebutkan pertama ini adalah ada standarisasi dan integrasi data. Kan? Karena apa? Karena di sini berbagai sumber yang berkaitan dengan standarisasi ini memang dalam satu saat ini platformnya dari mulai sistem informasi pasienkes. Kemudian yang berkaitan kalau di luar gedung, ya itu ada kadernya dan nakesnya yang terlibat. Nah, kemudian ini ada industri-industri kesehatan yang akan nanti diperlukan ya untuk kebutuhan-kebutuhan tadi yang berkaitan mendukung kepada pelayanan. Ya, terutama di sini yang berkaitan dengan sistem informasinya ya. Platform ini menjadi dasar ya. Oleh karena itu dengan adanya standar yang terintegrasi datanya nanti diperlukan adanya protokol. Ini satu alur ya tentang data karena kesehatan yang berkaitan dengan
status sehat ini ya akan sangat membantu dalam sistem dalam pelayanan masyarakat, sehingga implikasinya ya baik yang berkaitan pasienkes di sisi informasi manajemen puskesmas, rumah sakit, kemudian juga lain-lain terintegrasi. Masyarakat juga menjadi satu mobile-nya juga akan sangat membantu ya yang berkaitan dengan konsultasi dan sebagainya. Termasuk juga yang berkaitan dengan tenaga-tenaga kesehatan. Karena untuk apa? Ya untuk melakukan pencatatan layanan-layanan yang di luar gedung ini menjadi data-data untuk mendukung ya kepada aplikasi. Terutama yang berkaitan dalam rekam medis gitu ya. Nah, ini ketiga daripada perlunya digitalisasi rekam medis ini ya diawali dengan standar, kemudian juga protokol, kemudian juga yang berkaitan dengan aplikasinya. Ketiga poin inilah yang akan menjadi suatu dasar bagi Bapak Ibu nanti untuk pengembangan, atau mungkin juga di antara Bapak Ibu sudah ada yang melakukan gitu ya, sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Nah, tinggal hal yang berkaitan dengan itu ada kendalanya apa nanti minggu dalam diskusi ya muncul. Nah, rekam medis elektronik ini memudahkan tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang efektif gitu ya. Makanya di sini ada beberapa gambar untuk menelusuri riwayat kesehatan pasien ini kan jadi bisa cepat gitu ya. Bisa cepat dibandingkan dengan secara manual. Ini ada film, ya ada data-data ya. Kalau secara digital kan semuanya juga pada user akan sangat memudahkan. Sehingga kemudahan-kemudahan yang pemberian diagnosis, ya kan, penetapan diagnostiknya, penetapan diagnosa, kemudian terapi itu akan lebih tepat. Ya, dengan riwayat yang runtut dan lengkap sesuai dengan alurnya itu akan sangat membantu. Ya, jadi kemudahan-kemudahan bisa terwujudkan gitu. Termasuk koordinasi perawatan yang lebih baik ya untuk keselamatan pasien selama dilayani di rumah sakit. Karena apa? Karena adanya suatu kesepakatan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga kesehatannya ya, dengan adanya rekam medis yang sangat mudah dipantau, mudah dimonitor, mudah dievaluasi, sekaligus juga mudah untuk bagaimana tentang keberadaan daripada pasien ya selama berada di lingkup pelayanan ya di rumah sakit. Nah, ini suatu hal yang kemudahan-kemudahan ini memang akan menjadi suatu wujud ya di dalam pelayanan yang akan diberikan di masing-masing pasienkes ya untuk kedepannya ya perkembangan seperti itu. Karena dalam riset penelitian yang pernah saya katakan itu masih ada beberapa rumah sakit yang belum membuat ataupun menyelenggarakan ya yang berkaitan dengan rekam medis elektronik ini karena diakibatkan tentang yang berhubungan dengan biaya ya, tentang biaya. Nah, ini yang kemarin juga sudah kita singgung ya, kita singgung untuk bagaimana ketika kita menyikapi hal seperti itu supaya ada kemudahan, supaya efektif dan efisien ya di dalam memberikan pelayanan. Nah, harapannya memang ya pembangunan Taman ini sampai kepada tahun 2024. Tahun ini harusnya udah harus selesai. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu mengevaluasi karena di sini blueprint transformasi digital kesehatan 2024 ini ya memang keinginannya digital health transformation strategy ini ya harus diwujudkan ya, diwujudkan tahapan-tahapannya. Makanya di sini visi yang berkaitan transformasi digital kesehatan ini pertama tadi harus terintegrasi data ya yang berbasis yang berkaitan dengan individu ya supaya data setiap individu itu akan tergabung sehingga akan sangat mudah nanti terutama untuk mendistribusikannya, untuk pemanfaatannya gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah tadi simplifikasi dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Terutama di sini disebutkan penyederhanaan sistem. Ya, menginput yang berkaitan dengan rekam medis elektronik ini akan mengurangi beban tenaga medis dalam melakukan pencatatan. Ya kan terbayang gitu kalau semuanya dengan manual, semua dengan pencatatan itu akan sangat berpengaruh ya kepada keterlambatan dalam pelayanan, bahkan mungkin kesulitan. Tapi dengan adanya era digital yang berkaitan dengan sistem digitalisasi ini ya terutama penyederhanaannya itu akan sangat membantu ya untuk ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan. Termasuk pengembangan dan dukungan ekosistemnya ya, inovasi kesehatannya. Apa yang terjadi ya, inovasi-inovasi yang berkaitan dengan kesehatan dalam rangka kolaborasi transnasional teknologi kesehatan ini akan sangat besar pengaruhnya
ya untuk pengembangan, untuk penyempurnaan, perbaikan dan dukungan itu sangat bagus gitu. Ya makanya di sini akan menjadi yang berkaitan dengan isi transformasi digital ini terutama berhubungan dengan obat yang diberikan dokter, ya kan sangat manjur dan lain sebagainya. Kemudian juga pelayanan yang berkaitannya akan cepat, ya kan termasuk juga terintegrasi yang berkaitan dengan perawat dan tenaga kesehatan yang lain, ya lebih banyak waktu untuk pasien, ya kan jadi tidak kalau banyak menulis kan terbayang gitu ya zaman 90-an 2000-an itu kalau masih manual itu sangat terbengkalai ya yang berkaitan pelayanan kepada pasien Bapak Ibu ya. Makanya di sini yang berkaitan ini ada konsultasi ya, di rumah ini bisa saja konsultasi terjadi ya untuk yang berkaitan dengan masalah layanan ya dengan ada telemedicine-nya. Nanti telemedicine akan ada bahasa khusus ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian di dalam platformnya ya satu sehat ini memang dikaitkan dengan terintegrasinya itu dari data, kemudian juga SDM kesehatan ya termasuk yang berkaitan dengan aplikasi tadi Indonesiaku ya termasuk medical recordnya, mobile-nya dan juga logistiknya. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan quality dan terintegrasinya healthcare service ini yang akan dibangun ya oleh harapan dan keinginan daripada pemerintah ini agar senantiasa transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi ini akan menjadi satu komitmen ya semuanya terlibat ya untuk ya menyelesaikan beberapa kendala-kendala yang sering terjadi ya kendala dalam pelayanan, kendala yang berkaitan tadi dengan kecepatan dan ketepatan, kendala yang berkaitan dengan informasi untuk keputusan tentang kebijakan kan. Nah, oleh karena itu menjadi satu ya PR semua gitu ya, PR semua. Tapi nanti mungkin saya juga akan mendengar dari bapak-bapak dan ibu kira-kira apa yang pernah dilakukan, ya kemudian juga apa kendalanya, termasuk juga ada juga mungkin yang mau mengawali, ya kira-kira apa yang harus diberikan dalam diskusi nanti akan kita berikan kesempatan. Platform penghubung ekosistem data kesehatan ini memang dari mulai Simpus tadi ya, kemudian SIM-RS, karena di sini ada puskesmas, ada klinik, ada praktek mandiri, rumah sakit, laboratorium, apotek, ya semuanya ini sumber data dari Pasdiankes. Mungkin ada sumber data yang lain. Kemudian juga dari kader dan narkes, ya yang di luar gedung. Kemudian juga industri kesehatan, laboratorium, kemudian juga ada bioteknologi, ya kan, ada yang berkaitan dengan asuransi, ya dan lain sebagainya. Sehingga terintegrasi dalam saat ini nanti yang berkaitan dengan data-data kesehatan ini memang akan melibatkan masyarakat, pemerintah, Pasdiankes. Jadi semuanya akan saling mengisi, saling membantu ya untuk bagaimana di sini disebutkan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan kesehatan berbasis data. Kemudian juga di sini disebutkan rekam medis elektronik pasien hanya dapat dilakukan melalui portal rekam medis. Nah, itu suatu hal yang menjadi satu kesepakatan ya. Suatu kesepakatan untuk bagaimana meraih yang berkaitan apalagi di dalam masyarakat ini menjadi suatu health promotion. Ya kan? Di samping terintegrasinya yang berkaitan dengan dalam layanan. Karena apa? Karena di dalam platform yang menghubungkan ekosistem data kesehatan ini ya salah satunya untuk dengan masyarakat ini bisa saja dalam suatu kompetitornya ya dalam satu persaingannya ya bisa menjadi salah satu upaya bagaimana di dalam promotion health-nya itu akan sangat mendukung ya menopang untuk memberi informasi kepada publik, kepada masyarakat ya termasuk juga pada pelanggan yang sudah tetap ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan sekaligus juga memberikan informasi-informasi mungkin ada center of excellence gitu ya, ada unggulan-unggulan. Ya kenapa tidak? Ya kan karena dengan adanya sistem data kesehatan berbasis ini ya yang berkaitan dengan secara individunya ya akan sangat mudah ya. Akan sangat mudah pilihan-pilihan sekaligus juga akan sangat membantu ya di dalam bagaimana ketika kita akan memperoleh daripada pelayanan ya, terutama untuk memilah dan memilih
pelayanan yang sesuai dengan tadi, yang unggulannya, ada sesuai dengan nanti mungkin ada tenaga-tenaga SDM spesialistik dan subspesialistik, kan seperti itu. Baik. Nah, pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan khususnya dalam primer ini memang ya, yang berkaitan dengan khususnya di Simpus ya, nanti juga ada yang berkaitan dengan SISRUT ya, sistem rujukan terintegrasi, karena yang berkaitan terintegrasinya Simpus ini ya, khususnya ini akan melibatkan dari klaster-klaster ya kan, klaster-klaster yang berkaitan manajemen, ibu dan anak, kemudian ada lansia, usia produktif, ya, penanggulangan penyakit dan sebagainya, sehingga banyak beberapa hal yang berkontribusi dalam Simpus ini, baik yang berkaitan dengan hasil daripada laboratoriumnya, ya, terutama dari puskesmas pembantu atau juga dari yang berkaitan dengan kelurahan, ya kan, atau desa, semuanya akan bisa terakomodir di sini ya. Baik yang berkaitan untuk di sini disebutkan untuk evaluasi indikator kesehatan bisa diketahui, jadi luar biasa. Ya, kalau memang itu menjadi satu dasar untuk penentuan yang berkaitan dengan pemantauan tadi wilayah secara demografis, ya sangat statistiknya bisa diketahui. Yang berkaitan dengan capaian, ya kinerja, termasuk juga yang berkaitan dengan adanya kegiatan kinerja kunjungan rumah, ya itu bisa diketahui. Makanya di sini ada yang berkaitan dengan tenaga kesehatan menginput tentang hasil layanan baik puskesmas posyandu ya dalam Simpus, kemudian mencatat hasil B-nya, kemudian kader juga membantu dalam hasil layanannya ya di luar gedung, kemudian membuat suatu kebijakan sekaligus masyarakat dapat melakukan monitoring dan jadi akan sangat dalam satu alur ini ya akan sangat mempermudah ya, terutama yang berkaitan dengan pemantauan ya, pengendalian, monitoring dan evaluasi ya, sehingga semuanya yang berkaitan dengan keterlibatan ini ya bisa diketahui untuk bagaimana menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan terutama berhubungan dengan masalah kebijakan ya. Informasi yang disampaikan dari data fakta akan juga membuat suatu keputusan ya. Jadi itu pemanfaatan daripada teknologi yang berkaitan dengan primer saja itu bisa melibatkan berbagai pihak. Nah, tinggal kesiapan tentunya dari berbagai daerah. Ya, kesiapan yang berkaitan terutama yang berkaitan sering muncul SDM, Bapak Ibu ya. SDM, ada nggak dukungannya, kan seperti itu gitu ya. Karena di dalam melibatkan daripada berbagai tadi yang paling rendah terutama dari RT, RW ya yang berhubungan dengan nanti kepada layanan primer ya tentunya juga kan harus dijadikan sebagai walaupun ada posyandu ya tetap aja kan harus ada yang memiliki kemampuan di dalam bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana pemanfaatan yang berkaitan dengan berbasis tadi ya yang supaya transformasi teknologinya ini bisa terwujud ya. Ya tinggal kesamaan pandang kan gitu ya, komitmennya yang harus dibangun. Karena apa? Karena akan menjadi dasar ya bagi bagaimana peningkatan pelayanan ini betul-betul sampai ya kepada sasaran. Nah mungkin itu yang pemanfaatan teknologi yang dikembangkan oleh Menkes ini ya yang sangat menarik ya, yang melibatkan dari berbagai pihak ini. Walaupun tentunya tidak bisa sekaligus selesai pada mungkin 2024 ini juga tadi rencananya ya harus selesai gitu ya 2023, 2024, tapi kan bisa saja secara tahapan karena semuanya juga mungkin disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan keberadaan daripada situasi kondisinya ya, sumber daya sarana fasilitas termasuk juga biaya kan bisa saja ya pengaruhnya seperti itu ya pengaruhnya, karena bisa juga ingin mempercepat berlama tapi harus ada ya sponsor tadi, vendor yang betul-betul harus pemilihan yang familiar ya kan. Jadi jangan sampai nanti membuat vendornya yang tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ahli dalam bidang sistem termasuk juga kesehatan. Nah, itu kan akan sangat waste ya, akan menimbulkan pemborosan. Nah, kebaharuan tentang PMK ini ya tentang rekam medis ini memang
yang berkaitan dengan di sini dalam poin satunya ini Pasyankes wajib ya dalam pasal 3-nya, karena rekam medis elektronik ini menjadi suatu keharusan ya, kewajiban dari masing-masing Pasyankes untuk di sini termasuk yang berkaitan dengan pelayanan telemedicine ya dalam pasal 4-nya. Di sini makanya paling lambat itu 30 25 tapi diperpanjang lagi gitu ya. Yang berkaitan dengan tahun ini walaupun sebagian sih sudah tapi secara menyeluruh masih belum. Makanya di sini pasien dan Pasyankes rujukan mendapat data rekam medis. Ya, pasien, Pasyankes, ya semuanya akan dapat. Kemudian rekam medis terkoneksi Satu Sehat, ya diatur dalam pasal. Ini sudah ada pasal-pasalnya. Kemudian juga berkaitan dengan transfer rekam medis elektroniknya berdasarkan juga rujukan, ya melalui Satu Sehat. Nah, kemudian sistem rekam medis ini wajib ya terdaftar di Kemenkes. Ya, karena apa? Karena di sini terintegrasi Kemenkes yang menjadi satu platform nanti dalam Satu Sehatnya. Kemudian poin berikutnya adalah standar interoperabilitas ya yang mengacu pada standar Kemenkes. Ya, karena yang berkaitan operabilitas ini ya akan menyangkut yang berkaitan dengan kinerja nantinya. Kemudian variabel dan metadata mengacu pada yang diterapkan oleh Menkes, karena data sistem mengacu pada Kemenkes ini menjadi suatu spesifikasi nanti di dalam pembaharuan tentang yang berkaitan dengan rekam medis. Kemudian poin berikut, rekam medis ini dalam rangka pengolahan data kesehatan untuk tujuan ya kebijakan tadi. Jadi data, fakta akan menjadi satu informasi, kemudian juga sekaligus informasi ini menjadi keputusan, bahkan bisa menjadi suatu kebijakan. Ya, jadi pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan kesehatan itu ya harus diawali dari data-datanya dari berbagai tadi yang paling rendah gitu ya, RT RW, kemudian juga kelurahan sampai juga kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Itu harapan yang berkaitan dengan data fakta ini ya akan menjadi suatu kebijakan secara nasional ya secara menyeluruh, sehingga untuk menetapkan anggaran untuk kebutuhan SDM, penambahan fasilitas, Yankes misalnya ya. Jadi itu akan sangat besar ya pengaruhnya data fakta ini. Karena ujung-ujungnya untuk kebijakan. Jadi kebijakannya dengan adanya data fakta, hasil riset dan menjadikan policy ini ya dalam studi-studi yang dilakukan itu yang paling paling bagus ya, paling dibandingkan dengan data-data fiktif gitu ya. Tapi dengan adanya data yang berkaitan dengan menggunakan elektronik itu akan sangat berpengaruh besar ya kepada yang berkaitan dengan bagaimana ketika pelayan-pelayan yang diberikan di berbagai daerah ini ya belum disentuh gitu ya. Jadi semuanya akan terdeteksi ya kan seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan Pasyankes rujukan ini memang keluarga mendapat rekam medis setelah perawatan dalam berbagai bentuk. Menerima rujukan ya juga dapat, sehingga dalam satu mobile-nya akan juga menjadikan salah satu mendukung ya, baik untuk Pasyankes maupun juga yang berkaitan dengan pasien ya, karena rujukan-rujukan data ini walaupun di dalam suatu keamanan, kenyamanan itu ya memang dalam pembahasan sering muncul ya dalam pemaparan sosialisasi yang berkaitan dengan Satu Sehat ini, sehingga melibatkan yang berkaitan dengan Menteri Koordinator Info ya, informasi dan yang berkaitan dengan komunikasi. Yang ditambah sekarang dengan digital kalau nggak salah ya menterinya yang terbaru ya yang sekarang. Nah ini harus ada kolaborasi. Untuk apa ya? Untuk menyelesaikan hal yang apabila terjadi tentang jaringannya ya, routingnya yang berkaitan dengan wilayahnya gitu. Ya, jadi itu juga memerlukan pertimbangan dan melibatkan berbagai menteri kan seperti itu. Nah, termasuk yang berkaitan dalam undang-undang elektronik kan juga masuk di sana. Ya, supaya pengamanan baik yang berdasarkan data ini kerahasiaannya, termasuk juga menghindari hal yang berkaitan dengan cybernya gitu ya. Itu perlu keamanan dan safety daripada data fakta ini ya, apalagi yang berkaitan dengan kerahasiaan itu kan kita harus juga memiliki ya suatu
sistem untuk mencegah hal yang berkaitan dengan data. Baik, nah ini standar-standar yang berkaitan dengan keamanan ini yang tadi saya sampaikan, terutama dengan Silotetek ini, keamanan informasi kesehatan ini standar keamanannya sesuai dengan standar nasional, internasional, ya. Jadi 100 negara. Nah ini karena sudah ISO, ya, jadi luar biasa. Internalisasi, publikasi yang berkaitan dengan customer satu sehat ini, ya, sudah ada yang berkaitan dengan diakuinya secara nasional internasional ini. Karena keamanannya kan harus juga dipelihara. Ini sudah ada sertifikatnya, ya, sudah menjadi dasar supaya betul-betul dari Kominfo ini ya terdaftar nomor 610 itu jaminan-jaminan yang berkaitan dalam suatu layanan. Oke. Nah, kemudian ini portalnya ya Satu Sehat Data ini untuk menyatukan seluruh diseminasi data beserta olahannya dalam satu akses portal terpadu. Ya, makanya di sini ada tadi sumber data, SIM-RS kan masuk, SIMPUS, informasi lain ya, termasuk juga yang berkaitan dengan Mandiri, kemudian juga sumber data kesehatan yang lain. Makanya dalam produk datanya, ya, dalam muncul Satu Sehat dashboardnya ini tentang kumpulan-kumpulan visualisasi data interaktif, ya, data memberikan real time, ya, untuk kemudahan-kemudahan. Termasuk juga yang berkaitan data ini didukung dengan adanya metadata, ya, yang berkaitan dengan registernya, variabel dan indikator kesehatan yang dihimpun. Itu semuanya bisa, statistiknya juga bisa diraih, ya, diperoleh yang berkaitan dengan data-data ini. Kemudian juga data setnya, karena yang berkaitan katalog, ya, dapat diakses juga untuk kebutuhan analisis lanjutan. Kemudian layanan data ini juga yang berkaitan dengan portalnya adalah untuk data-data kesehatan yang belum tersedia, ya, dalam katalognya, sehingga semuanya akan terakomodir, gitu ya. Produk data inilah yang diharapkan dalam satu data ini yang akan sangat memudahkan nanti di dalam memberikan layanan. Nah, ini satu paparan yang mengingatkan mungkin ya kepada Bapak Ibu. Nah, kecuali nanti di dalam dalam diskusi mungkin ada beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang dijadikan satu data ini, ya, berhubungan atau berkaitan dengan implementasi dilakukan oleh Bapak Ibu di masing-masing Pasyankes. Mengapa data kesehatan terintegrasi dalam Satu Sehat? Ya kan? Makanya di sini perlu ada yang berkaitan dengan dashboard tentang publik ini supaya visualisasi informasinya, karena diawali profilnya, ya, sumber data kesehatan terpusat dan terpercaya. Jadi artinya bisa diketahui nih berapa sih jumlah tenaga bedah dalam anak objin di provinsi A, kemudian kabupaten ada nggak di RSUD, ada di rumah sakit swasta, di rumah sakit keagamaan atau rumah sakit khusus, atau ada di berbagai daerah. Itu bisa diketahui, ya, yang berkaitan dengan sumber data yang terpusat dan terpercaya ini, ya, akan menjadi satu profil nanti, ya, dalam dashboardnya. Aksesnya bisa diketahui, ya, keberadaan di mananya. Jadi akan sangat mudah untuk monitoring dan evaluasi, memantau, ya, yang berkaitan keberadaan daripada SDM. Ya kan? Nah, yang keduanya dashboardnya juga ini yang berkaitan dengan dataset tadi yang interaktif. Ya, akan jelas secara data yang berinteraksi ini adalah untuk memudahkan, ya, dalam aksesnya, juga yang berkaitan dengan informasinya, termasuk juga yang analisis data kesehatan, ya, bisa diketahui 10 besar penyakit, kemudian juga ada wabah yang mendadak misalnya terjadi, ya, seperti kemarin ada yang berkaitan cacar dari Fox, ya, Fox dari Kera itu, jadi ada juga muncul, bisa terdeteksi semuanya gitu. Termasuk pemantauan tren kesehatan di Indonesia, tren-tren apa yang berkembang, ya, yang berkaitan dengan bukan hanya kasus tentunya, tren kesehatan itu kan berbagai data secara epidemiologi yang akan menjadi temuan-temuan bagaimana ke depannya mengatasi, ya, tren-tren kesehatan yang dipantau ini juga akan bisa menjadi satu kebijakan dari pemerintah pusat untuk dikategorikan seperti kejadian kemarin ini, apakah
masuk darurat, ya kan? Darurat medis misalnya, darurat yang berkaitan dengan salah fasilitas kan bisa ditentukan, termasuk juga wilayah-wilayah pandemi, endemi bisa ditentukan. Dan yang terakhir adalah untuk riset, ya, pendidikan. Nah, data-data yang terintegrasi ini juga akan sangat memudahkan nanti oleh Bapak Ibu, ya, untuk bukan hanya memonitor, ya, tapi juga mengendalikan, ya, yang berkaitan dengan data seperti itu. Jadi kita juga akan mengetahui, oh ternyata kalau kita melakukan rujukan ini ke rumah sakit B ini yang memiliki tenaga-tenaga SDM yang lengkap misalnya, atau ada diagnostik center yang sesuai dengan kasus-kasus penyakit yang akan dilakukan rujukan. Nah, ini suatu informasi feedbacknya, ya, yang berkaitan dengan adanya data fakta yang berkaitan satu sehat ini akan memudahkan yang terintegrasinya di dalam satu layanan. Makanya nanti muncul dalam sisrutenya, ya, sistem rujukan terintegrasi ini akan terbangun, ya, jadi akan sangat mudah gitu, akan sangat juga cepat gitu, ya, di dalam melakukan yang berkaitan dengan data-data yang sangat dibutuhkan, ya, oleh berbagai pihak. Kemudian data yang terlihat pada dashboard publik ini, ya, memang diawali dengan tadi untuk yang berhubungan dengan monitoring dan implementasi. Kemudian ada profil tenaga kesehatan, semuanya akan diketahui. Termasuk juga monitoring tentang tuberkulosis, ya, yang sekarang ini kan masuk dalam ICD 11 ini, 11 ini Bapak Ibu, itu ada tuberkulosis ke nerve, ya, ke saraf gitu, ya, ke nerve. Jadi itu suatu hal yang menjadi suatu monitoring, ya, untuk mengetahui perkembangan yang berkaitan dengan kasus-kasus tuberkulosis. Kemudian juga monitoring tentang kualitas internetnya di puskesmas, ya, apalagi daerah-daerah terpencil, karena juga akan sangat berpengaruh besar apabila internetnya tadi tidak ada connecting system, tidak ada aksesibilitas, itu, ya. Nah, ini yang diharapkan oleh Menkes itu aksesibilitas yang sangat diperlukan, itu akan sangat membantu, ya, di dalam berbagai keputusan maupun kebijakan. Termasuk monitoring yang berkaitan dengan morbiditas pasien, morbiditas yang berkaitan dengan kasus-kasus penyakit, infeksius, non-infeksius, penyakit menular, tidak menular, gitu kan, itu bisa diketahui. Sehingga dengan adanya dashboard yang berkaitan dengan publik ini, ya, karena akan berkaitan dengan kemudahan dalam suatu pelayanan yang bisa diakses, nah, itu dalam satu sehat ini akan sangat juga menjadikan salah satu komitmen, ya, yang harus didukung oleh semua pihak gitu. Nah, tinggal dalam diskusi ini kembalikan kepada Bapak Ibu, ya, yang berkaitan dengan komitmennya bagaimana apabila yang berkaitan dengan ini apakah sudah mengikuti, apakah juga sudah sebagian, ya, atau juga mungkin ada beberapa kendala nanti di dalam diskusi yang kita bisa ungkapkan. Nah, yang berikut, mengapa data kesehatan ini perlu terintegrasi dengan satu sehat? Ya, karena di sini yang berkaitan dengan dashboard, yang pemantauan kesehatan ini, memang yang pertama adalah kita akses datanya kesehatan sangat real time, ya, near, sangat harus dekat gitu, supaya semuanya dengan ketepatan, ya, kecepatan dalam pelayanan data-data itu bisa secara real time bisa diketahui. Karena untuk yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan pasien, ya, itu juga salah satunya. Mungkin jadi ke depannya juga mencegah yang berkaitan dengan mengurangi daripada angka kematian, ya, karena Menkes berupaya ingin cepat dan tepat dalam diagnosa dan termasuk tindakan pelayanan itu salah satunya kesulitan, ya, kelambatan itu yang menjadi temuan oleh WHO, ya, bahwa Indonesia ini banyak keterlambatan jabatan pelayanan. Sehingga angka kematiannya jadi masih tinggi, ya, seperti itu. Yang kedua, pemantauan kondisi kesehatan di wilayah kerja, ya, dan pasien. Jadi bisa dipantau, ya, bagaimana di wilayah kerja masing-masing daerah bisa diketahui, termasuk pasienkesnya lengkap atau tidak, kan seperti itu. Sehingga dengan adanya terintegrasinya, ya, akan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ya, kebijakan ini daripada owner,
akan sangat juga menentukan untuk bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan ini. Ya. Karena dengan diperolehnya daripada data, hasil pantauannya masih sangat dibutuhkan, sehingga akan sangat memudahkan untuk menghindari terjadinya disparitas, ya, kesenjangan di dalam layanan, kesenjangan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga SDM kesehatan ya sana. Yang ketiga, analisa dampak kebijakan dan program kesehatan. Ya, banyak berbagai kebijakan, program kesehatan, kajian-kajian ya supaya betul-betul dengan adanya terintegrasi ini akan terlihat ya dampaknya yang berikut kebijakan ini kira-kira membantu, menguntungkan, bisa menyempurnakan, mengendalikan gitu kepada program-program kesehatan, jadi bisa dipantau, ya kan, bisa dimonitor kan, jadi akan sangat mudah ya untuk melihat dengan adanya disuplai tentang SDM, disuplai yang berkaitan dengan misalnya obat-obatan, itu dampaknya bagaimana, ya kan, kepada program, pada masalah kebijakan, ya kira-kira ada perbaikan, perubahan, penyempurnaan kan itu. Ya. Kemudian alat pendukung pengawasan dan penggalian keputusan. Jadi dengan adanya terintegrasi ini sebagai instrumen untuk indikator-indikator yang berkaitan dengan bagaimana pengendaliannya, pengawasannya, monitoringnya, ya, yang terukur, tepat sasaran, kan seperti itu. Jadi mudah, ya, akan sangat membantu untuk data-data yang diperoleh ini, ya, karena akan nanti keputusan-keputusannya ya betul-betul sesuai dengan data fakta di lapangan gitu. Ya artinya bukan hanya dengan harus tidak ada proposal kan harus tetap ada, tapi dengan adanya kajian ya, dengan adanya yang berkaitan dengan terintegrasinya ini secara parameter ya, yang berkaitan dengan sasaran yang tepat ini ya bisa terkendalikan gitu, ya bisa dimonitoring, sehingga kita akan sangat membantu, ya, akan sangat terbantu gitu untuk yang berkaitan dengan datanya jenjang ini dalam mengambil keputusannya tidak salah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, sering terjadi dalam suatu kebijakan ini keputusannya selalu berbeda dalam pengambilan keputusannya dalam pelayanan. Keputusan yang berkaitan dengan adanya pasien kes, kemudian juga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tadi penempatan tenaga kesehatan. Jadi terintegrasinya ini sebagai parameter untuk memantau sekaligus juga mengendalikan ya, yang berkaitan dengan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Ya, jadi bisa tepat sasaran gitu penempatannya, kemudian juga disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan kasus yang banyak di daerah tersebut. Jadi bisa akan optimal lah gitu. Apalagi yang sumber data yang terpusat terpercaya ini ya diharapkan kan seperti itu ya, untuk yang berkaitan dengan dashboard ini ya, yang bisa diakses ya secara terbatas oleh Menkes, Dinkes, Pasdiankes ya, dalam verifikasi yang berjenjang ini ya akan sangat membantu. Nah, tinggal kembali kepada kita Bapak Ibu selaku ahli dalam bidang manajemen rumah sakitan, bagaimana menyikapi hal yang seperti ini, ya, terutama hal yang berkaitan dengan data dan informasi yang satu sehat ini, ya, kira-kira akan pengaruhnya cukup besar ya untuk peningkatan pelayanan, atau juga mungkin menjadi beberapa kendala, gitu ya. Terutama tadi berbagai kendalanya kan tergantung daripada Bapak Ibu ya, kebutuhannya, termasuk harapan dan keinginannya. Sesuai juga dengan situasi atau existing conditioning yang ada di masing-masing Bapak Ibu. Itu yang mungkin ya perlu hal-hal yang dikomitmenkan, disepakati ya, yang berkaitan dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan elektronik rekam medik ini ya perlu juga kita membuat suatu kajian. Kalau memang ada Bapak Ibu yang membuat suatu riset penelitian ya sangat bagus gitu ya, seperti itu. Nah ini secara berjenjangnya seperti ini Bapak Ibu, karena ada detail, ada analisis ya yang dilakukan secara operasional ini oleh lapangan, Dinkes, Pasdiankes, kemudian juga eselon 2-nya yang berarti ada tim ya, analisisnya oleh technical
dashboardnya, kemudian strategiknya oleh menteri eselon. Jadi monitoring, analisis detailnya semuanya juga menjadi satu jenjang yang kan pembagian aksesnya ini ya akan menjadi suatu komitmen untuk membangun sistem dashboard masing-masing. Ini kan ada tanggung jawabnya gitu. Ini sudah sampai sejauh itu, baik secara fungsional maupun secara user gitu ya Bapak Ibu. Nah ini satu hal yang menjadi satu bahan pemikiran dan kajian ya. Mungkin ada beberapa kendala ya, dalam jenjang ini, karena kemarin mungkin pernah mendengar pidato daripada Presiden kita Prabowo yang mencegah terjadinya birokrasi, ya kan, birokrasi yang panjang, birokrasi yang sangat sulit untuk mengambil keputusan ya, karena yang berkaitan dengan strukturnya yang harus disempurnakan, strukturnya harus diefisiensikan kan, karena akan sangat berdampak birokrasi yang panjang itu ya keterlambatan dalam suatu pengambilan keputusan maupun juga yang berkaitan dengan masalah kebijakan. Baik, sebelum lanjut ke capaian dari masing-masing per tahun nanti ini menjadi satu paparan berikutnya. Namun saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, Pak Ade, Dr. Ade, barangkali ada di antara teman-teman, di antara sejawat yang akan menyampaikan beberapa pengalamannya, atau juga mungkin ada kendala, atau juga ada pernah dilakukan tapi ada berbagai hal yang perlu diberikan masukan ya oleh yang hadir. Ini sharing saja ya, kita diskusikan. Silakan Pak Dr. Ade, barangkali ada yang mau menyampaikan yang berkaitan dengan informasi atau mengingatkan dari paparan ini yang harus disosialisikan kepada sebagai materi pada hari ini. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau pengalaman saya sih berhubungan dengan satu sehat, memang ini satu sehat ini sangat berguna sekali. Cuma kendalanya memang ini sangat mahal ya, jadi kami dulu kan apalagi kayak seperti dikejar-kejar oleh Dinkes, kemudian dari Dinas Kesehatan Jawa Barat itu tuh ngejar-ngejar gitu, gimana yang udah selesai belum, RME-nya udah siap apa belum, sampai kita dikasih tenggat waktu sampai tanggal berapa harus siap gitu. Nah ini kita tuh kayak dikejar-kejar gitu, apalagi udah terintegrasi apa belum, sudah daftar apa belum, sudah ini, wah itu sangat baik. Akhirnya kita sudah terintegrasi, terus kemudian tapi belum bisa mengirim gitu. Tapi ya ini alhamdulillah itu memang sangat berguna bagi kami ya. Apalagi memang rekam medis elektronik ini pasti selalu ditanya sudah rekam medis belum, sudah, apalagi BPJS juga. Nah ini memang sangat berguna. Terus kemudian itu tadi karena mahal, jadi ya kami juga akhirnya yang ditakutkan itu adalah kadang-kadang ya kondisi internetnya yang kadang-kadang susah gitu ya, jadi apa gitu, apalagi nah, kalau daerah itu kadang-kadang kalau udah hilang, wah udah, apalagi jadi terganggu semua karena kita sudah sudah tergantung oleh internet. Begitu ada pendaftaran terus kemudian tidak ada internet, wah udah kita jadi manual. Nah ini yang bikin semuanya kacau gitu kadang-kadang. Jadi waktu tunggunya bertambah, semuanya juga dokternya juga marah-marah gitu ya, muter. Yang kedua tentang keamanan tadi Pak. Jadi keamanan itu kan memang juga dari BPJS juga pernah membahas tentang keamanan, bagaimana nanti kalau data kita dicuri atau ya namanya dihack. Waktu main pas kebetulan ada yang dihack gitu, jadi hilang semua data. Nah ini kami juga bingung gitu dengan menghadapi kalau udah sampai dihack gitu di rumah sakit itu. Jadi emang intinya sih sangat-sangat berguna bagi kami di rumah sakit. Gitu. Jadi emang sudah dilakukan sih Pak, ini yang seperti ini nih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sudah ya, karena memang itu tadi karena dikejar-kejar oleh Dinkes gitu ya. Gitu ya. Begitu Pak. Kejar tayang. Iya, kejar tayang. Aduh gimana ya, dia dikasih tenggat waktu sampai tanggal segini. Nah, sekarang tapi SDM-nya mendukung Pak Dr. Ade. Ya akhirnya kita kebetulan dari PT-nya ya ada, jadi memang untuk IT-nya itu memang kita sendiri, itu artinya bukan dari vendor. Bagus. Jadi mandiri. Nah itu kadang-kadang ya karena baru ya otomatis kami juga harus belajar dari IT-nya juga yang harus dulu gitu. Kalau begitu ada
ada kendala. Betul. Nah ini kita, aduh ini kadang-kadang ada yang baru lagi gitu ya. Jadi kita di lapangan hanya nunggu, ayo dari PT gimana? Kita minta pertanggungjawaban PT aja gitu dari IT PT. Ya. Seperti itu Pak. Jadi pengalaman kami di rumah sakit. Ya, Baik. aja Pak. Ya, makasih Pak Dr. Aden. Alhamdulillah pengalamannya walaupun sudah dilakukan ya sambil pembelajaran mungkin ya, tapi beberapa kendala tadi yang berkaitan yang memang perlu tahapan, sehingga juga ya perlu kesabaran mungkin ya, karena ingin juga mungkin Dinkes kejar-kejar juga tayang sama ditegur juga dari pusat gitu. Jadi saling berdampak ya ke masing-masing pasien kes ya. Terima kasih Pak Dani, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain yang ingin berbagi, ada hal-hal yang berkaitan dengan tadi tentang internet, tentang keamanan gitu ya. Memang tadi disebutkan harus ada kerjasama dengan info ya, Kementerian Koordinasi tentang sekarang tambah dengan digital, menteri sekarang ini. Nah itu mungkin salah satunya untuk mengantisipasi yang berkaitan dengan loadingnya gitu ya, jadi jaringannya jadi jangan sampai juga yang berkaitan tadi dengan keamanannya ya. Keamanan yang berkaitan dengan hacker memang sering terjadi gitu ya, bukan hanya pasien, kadang-kadang yang berkaitan dengan perbankan aja bisa bobol gitu ya, ketika ada pasien. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang punya pengalaman yang lain, mungkin ada dari rumah sakit yang Bapak Ibu pernah melakukan atau juga ada beberapa kendala, ya monggo silakan. Izin share sedikit, Prof. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Fetisiti Fatima. Saya ya pernah waktu itu kan juga memang untuk sekarang saat ini saya kerja di klinik. Sebelumnya pernah kerja di rumah sakit. Memang di rumah sakit yang waktu dulu punya sistemnya sendiri gitu. Jadi memang kadang kendalanya ya loadingnya terlalu lama gitu ya, Prof. Nah untuk sekarang di klinik juga, untuk tahap klinik juga memang sudah diwajibkan dari Dinkesnya juga harus terintegrasi menggunakan rekam medis elektronik. Untuk ya kendala memang ya berarti kan kita juga harus menyisihkan dana untuk membayar ya, Prof. Karena ya kalau klinik belum punya sistem sendiri jadi menyewa dari pihak lain. Untuk beberapa kendala memang kan harus pertama ya harus browsing dulu yang mana, tapi memang untuk beberapa provider kadang punya satu kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Di produk sini lebihnya ini tapi kurangnya ini gitu. Jadi memang untuk mendapatkan yang yang sesuai keinginan agak susah gitu. Belum lagi kalau misalkan saya klinik rawat inap itu harganya beda lagi gitu. Terus beberapa fitur pun belum semua komplit gitu. Jadi makanya ini memang untuk saat ini sih yang rawat inap masih combine. Jadi ya rekam medis tetap dipakai ya karena udah sewa juga kan saya kalau nggak dimanfaatkan ya, tapi tetap menggunakan yang yang manual karena ya ada form yang tidak ada di e-rekam medis. Terus mungkin memang belum ada penyetaraan, jadi maksudnya yang memang pengennya kan untuk e-rekam medis itu yang user friendly gitu ya, Prof ya, yang memang gampang dipakainya, terus juga yang pengennya memudahkan untuk yang pemakainya gitu. Apalagi mungkin untuk spesialis apalagi yang sudah berumur kadang kan memang ya butuh bantuan dan memang yang lebih mudah gitu, seperti itu, Prof. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fatimah ya. Fetisiti Fatimah. Fetisiti Fatimah ya. Pengalamannya tentang klinik memang yang berkaitan dengan vendor, kemudian juga yang berkaitan dengan data-data kadang-kadang memang pasti berbeda selalu ya muncul seperti itu. Makanya yang berkaitan dengan adanya standarisasi ya memang sangat diperlukan ya untuk
kesamaan tadi ya di berbagai layanan, apalagi di klinik ibu kan ada tempat tidur ya yang berkaitan di dalam pelayanannya. Betul, memang harus familiar ya, ingin mudah, karena para user kadang-kadang kalau tidak familiar ya akan banyak nanti kesulitan-kesulitan sehingga data faktanya juga tidak terwujud gitu ya, yang akan diperoleh gitu, termasuk juga yang berkaitan dengan informasi maupun juga laporannya, sehingga owner akan sangat sulit nanti untuk beberapa mengambil keputusan. Ya, alhamdulillah Ibu, jadi sudah luar biasa ini dilaksanakan di klinik, karena baik klinik maupun juga perorangan ya sekarang ini kan sudah mulai dalam Satu Sehat ini ya, semua stakeholder ya harus keterlibatannya ya sangat dibutuhkan ya oleh kebijakan daripada pemerintah, supaya berhubungan dengan data faktanya yang dilakukannya itu ya menjadi nanti suatu kebijakan sekaligus juga informasi di dalam berbagai keputusan. Baik, masih ada satu lagi barangkali tadi dari klinik, Pak, atau ada dari rumah sakit, ada yang dari kes yang lain. Makanya kalau boleh saya juga sarankan ya, karena khawatir tadi yang berkaitan dengan vendor-vendor itu belum memiliki spesifikasi yang cukup mengetahui, sehingga Bapak Ibu sangat berperan gitu ya dalam bidang manajemen rumah sakitan ini sangat membantu nanti untuk melengkapi yang berkaitan tadi dengan vendor-vendor yang ada berbeda gitu ya. Kemudian juga ada kekurangan, kelebihan. Nah, ini Bapak Ibu nih yang harus bergabung gitu ya, Pak Lutz Ade ya. Sama-sama menjadi konsultan itu sangat luar biasa, nanti dibutuhkan. Mungkin dalam kelas ini bisa saja nanti ada satu contoh misalnya dari Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman, nanti di-sharekan kepada ini dengan didampingi oleh Bapak Ibu sendiri gitu. Sangat bagus, jadi saling berbagi pengalamannya, berbagi yang berkaitan dengan keahliannya, termasuk profesinya. Ya, sangat bagus ya. Baik, saya lanjut saja, kalau ada disilakan ya, kalau ada beberapa pertanyaan tinggal beberapa paparan lagi yang ingin disampaikan. Di sini salah satu contoh ya yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi pembelajaran di dalam Satu Sehat ini, karena capaian transformasi yang berkaitan dengan digital tahun 2021-2022 ini akan sangat berpengaruh besar gitu ya, terutama yang berkaitan dengan fokus pandemi sebelum kepada transisi kepada pandeminya. Di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan dari 1 sampai 11 ini, dari mulai sistem rawat inap ya, kemudian yang berkaitan dengan new record-nya, telemedicine-nya, sampai kepada penanganan yang berkaitan dengan perjalanan itu di samping vaksin ya. Ini suatu fokus pandemi yang pembelajaran ya, yang khususnya di sini ada dashboard tentang integrasi Peduli dengan BPJS gitu ya. Ada kaitan seperti itu. Sehingga fokus pandemi yang berkaitan dengan pembelajaran ini akan sangat menjadi satu data fakta ya untuk menyempurnakan yang berkontribusi nanti kepada Satu Sehat gitu. Ya kan? Makanya di sini yang berkaitan dengan transisi pandeminya, Satu Sehat platformnya, aplikasinya, termasuk master di sini banyak, ya, termasuk juga yang berkaitan dengan siapnya, sisi informasi arahan pimpinan, kemudian juga ada inovasi sprint akseleratornya. Jadi ini suatu hal yang betul-betul menjadi transformasi digital yang berkontribusi ya sebenarnya dalam menghadapi yang berkaitan dengan pembelajaran kemarin tentang COVID. Karena di sini yang berkaitan dengan data-data baik yang berhubungan dengan dokter lagi sedang intensif ya, secara transparansinya, kemudian pembelajaran digitalnya ya, karena yang berkaitan dengan work home-nya gitu ya. Jadi dengan adanya di rumah ini juga perlu penanganan ya, supaya betul-betul yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ini ya baik di rumah maupun di tempat kerja, transfer digital kesehatan ini akan sangat pengaruh besar ya, terutama untuk orientasinya apabila ya
yang berkaitan dengan pembelajaran pandemi 19 ini ya untuk transformasi digital ke depan. Nah, dengan berdasarkan itu, makanya pada tahun 2023 diharapkan Bapak Ibu yang berkaitan dengan terintegrasinya pengembangan kesehatan, ya pengembangan aplikasi, ekosistem ini perlu dibangun. Karena dengan adanya master data kesehatan yang tadi dibahas ya di awal, baik yang berkaitan dengan farmasi, alkes, kemudian ada protype ya yang berkaitan logistik, kemudian juga ada MPI-nya, kemudian juga ada yang berkaitan dengan sarana ya. Nah, dan semuanya itu memang ada kesehatan yang berkaitan dengan ICD yang berkembang ya di masa ini. Kemudian juga dashboard Satu Sehat ini yang akan berdampak baik yang berkaitan dengan mobilenya, kemudian aplikasi Sehat Indonesiaku, kemudian juga yang berkaitan dengan WhatsApp ya. Jadi semuanya ini ada data-datanya yang lebih lengkap, saya tidak baca seluruhnya. Kemudian juga terintegrasi fasilitas kesehatan ya, yang berkaitan dengan di sini ada 10.000 plus kesehatan yang sehat ya. Harapannya dalam tahun 2003 ini mungkin belum mencapai, makanya diperpanjang lagi ya Bapak Ibu. Termasuk yang berkaitan dengan di sini proyek-proyek ya yang berkaitan dengan BJS-nya harus running, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan fasilitasnya, dengan biobanknya ya, semuanya ingin dibuatkan dengan adanya telekesehatan ini ya betul-betul dengan 17 target cluster ini ya ingin terwujud gitu. Ya cuman tentunya tadi disesuaikan dengan existing conditioning, kemudian juga dengan SDM ya, termasuk juga pasienkesnya, dan tadi terakhir juga Pak Dr. Ade menyampaikan ya tentang masalah biaya. Ya makanya ada bukan penundaan ya, tapi juga perpanjangan gitu ya. Perpanjangan pada tahun 2024 ini ingin semuanya ya transformasi digital kesehatan ini yang secara menyeluruh di Pasienkes ya semuanya dimiliki, semuanya dilaksanakan yang berkaitan dengan implementasinya. Ya karena dengan adanya terintegrasi ya ini akan sangat membantu tadi untuk ketepatan dalam satu layanan. Nah, kemudian juga di sini yang berkaitan integrasi dan interoperabilitas data kesehatan dalam Satu Sehat platform ini memang diharapkan lebih dari 10.000 ya Paskes siap terintegrasi Satu Sehat. Yang telah dilakukan pelatihan modul dicoba connecting ya Satu Sehat ya, walaupun tadi banyak dalam diskusi ada beberapa kendala ya. Termasuk 1.620 pasienkes ya dari 227 vendor penyedia sistem rekam medik elektronik ini ya yang telah terkoneksi Satu Sehat di setiap mengirim data ya itu sudah lumayan, termasuk 585 pasienkes pada akhir ya tahun 2023 ini real time dan transfer ini sudah ada 585 pasienkes yang membuat suatu integrasi ya dalam data Satu Sehat ya, luar biasa ya, walaupun ya tadi bertahap gitu ya dengan menggunakan vendor menggunakan tadi ya secara internal juga dimiliki orang IT ya, luar biasa. Ya, hal yang seperti itu memang capaian yang berkaitan transformasi teknologi ini ya harus libatkan berbagai pihak gitu. Ya, berbagai pihak tadi juga muncul tentang jaringan internet gitu ya. Karena akan berkaitan juga dengan yang kementerian yang lain yang tentunya yang memiliki bidangnya, makanya diatur ya yang berkaitan dengan informasi komunikasi itu ada undang-undangnya ya UTE ini yang akan sangat membantu menghindari sekaligus juga pengamanan yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ade ya, pengamanan itu memang harus dilindungi ya bukan oleh kementerian dari kesehatan tapi ada kementerian yang lain yang bisa memiliki untuk memonitor, mendeteksi, mengevaluasi, termasuk juga memperoleh data-data apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan adanya yang berhubungan dengan cybercrime tadi ya, yang berkaitan dengan hackernya ya, yang berkaitan dengan banyak mungkin perundungannya gitu ya, dibulinya jadi bisa diketahui ya yang seperti itu. Makanya KPK itu sangat mudah sekarang ini ya untuk OTT di mana terjadi ada ini, jadi akan sangat bantu. Makanya keinginan dan harapan besar bagi kabinet yang sekarang ini ya Prabowo dengan
untuk mencegah berkaitan dengan masalah korupsi itu ya sangat luar biasa kalau memang tadi ya ada komitmen dari semua pihak gitu. Walaupun di Akmil juga tadi dilakukan ya beberapa hari yang lalu, nah itu kan bukan hanya kebersamaan tapi juga berkaitan dengan statement yang dilakukan di berbagai kabinet ini ya, berbagai kementerian ini ya harus didukung ya kan, didukung semuanya. Jadi bahkan ada ancaman kan kalau memang tidak mendukung ya harus tidak cocok katanya dengan saya, ya udah katanya bisa dicopot saja kan, seperti itu. Baik, kemudian pada tahun 2023 Ibu ya, jadi ada beberapa, ini sebagai data informasi saja. Satu Sehat ini berfokus di seluruh wilayah dengan target 30.000 pasienkes, 50% dari total secara kumulatif ya. Di sini ada 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, 2.000 laboratorium, 25.000 apotek, kemudian 20.000 klinik, ya praktek mandiri. Ini semuanya ingin terintegrasi, ya kan? Yang berkaitan dengan integrasi ada fase-fase di sini, ya kan? Yang berkaitan logis farmasi, ada pelayanan kesehatan, juga ada fitur-fitur yang tadi Ibu Tadi Fatimah sampaikan ya. Karena ini tahun 2023 ini ingin berharap ya yang berkaitan dengan ada rawat inap, ada pengklaman, ada farmasi, purchasing-nya, kunjungannya, ada fiturnya, ya semuanya ingin terselesaikan gitu. Ya tapi kenyataannya masih beberapa pasienkes yang belum mengikuti tentang transformasi teknologi kesehatan ini ya. Karena tadi yang berkaitan dengan berbagai kendala. Nah, itu kan sangat wajar ya kan, kendala-kendala itu pasti selalu ada gitu ya. Karena disesuaikan ya kemampuan daripada masing-masing daerah. Ya, masing-masing daripada pasienkes. Klaster-klasternya seperti ini Bapak Ibu. Memang ada klaster pertama yang berkaitan dengan resources ini wajib seluruh pasienkes dari Desember ya 2023. Ya kan? Walaupun ada pengunduran kan yang berkaitan daftaran, dengan pasien, diagnosa, ya semuanya. Klaster kedua, prosedur medis ya, dengan vital dan gizinya, kemudian resep dispensing obat. Klaster ketiga, kemudian yang keempat tentang laboratorium, yang kelima tentang alergi, kondisi fisik, ya. Kemudian juga tentang edukasi, ya. Kemudian juga yang klaster keenamnya adalah radiologi, observasi lainnya. Nah ini semuanya ada modul-modul, rawat jalan, rawat inap, ya semuanya ada modul-modul. Saya tidak baca seluruhnya, tapi yang berkaitan dengan integrasinya layanan perizinan ini memang terutama di dalam klaster 2 ya yang harus dilengkapi, baik yang berkaitan dengan bukan hanya imunisasi ya, tapi juga ada beberapa layanan yang harus dilakukan. Karena di sini pasienkesnya, kunjungan pasiennya yang terdiagnosa ini ya harus dilengkapi, terutama dalam prosedur medisnya. Kemudian juga usia produktif ya, yang berkaitan ini ya lansia, termasuk juga integrasi layanan juga yang tidak berulang. Ya, jadi perkembangan tentang klaster ini memang ya, dalam satu Sehat platform ini ya berharapnya tadi memang tidak sekaligus ya, disesuaikan dengan kemampuan daripada masing-masing pasienkes. Nah, tinggal Bapak Ibu nih kesepakatan yang berkaitan dengan ini kira-kira di mana kan gitu untuk kemudahan yang berkaitan pelayanan. Nah, ini alurnya ya. Alurnya Bapak Ibu untuk sistem rekam medik elektronik ini koneksi dalam platform Satu Sehat ini diawali dengan buat akun, ada uji coba, ya kan, kemudian juga ada yang berkaitan dengan pasien diarahkan menuju production-nya, ya, mengisi profil, memilih sistem, mandiri dan lain sebagainya ya, termasuk yang berkaitan dengan mungkin ada pihak ketiga, verifikasi ya dan sebagainya, sehingga yang berkaitan dengan ID-nya, ya kan? Karena di sini ada vendor yang terlibat, termasuk yang berkaitan registrasi, verifikasi yang masuk, yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Nah ini tahapan-tahapan dari mulai uji coba, kemudian ada klien, kemudian ada juga yang berkaitan dengan pengiriman data, ya, pendokumentasian, termasuk ada bukti berhasilnya daripada pengiriman. Jadi tahapan-tahapan ini alur atau flow-nya menjadi suatu connecting system ya dengan satu platform ini, dengan tentunya dari tahapan-tahapan ini pasti juga tidak
tidak lancar gitu, pasti ada beberapa kendala. Tadi termasuk yang berkaitan dengan mungkin jaringan tadi ya, jaringan yang berkaitan dengan alur ini ya, karena ada sistem-sistem yang akan dijadikan salah satu connecting sistemnya, ya itu kan memerlukan sarana fasilitas, memerlukan yang berkaitan dengan tadi internetnya. Ya, berapa sih yang berkaitan dengan kolaborasi, kan itu kan internet juga mahal ya Bapak Ibu. Ya, ada yang dibayar per bulan, ada dibayar per tahun, kan itu juga menjadi satu dasar. Nah, ini beberapa contoh yang berkaitan dengan daftar Pasyankes ya, penyedia rekam medik elektronik ini terintegrasi yang dapat diakses di website ya. Di sini dari mulai yang berkaitan dengan perusahaan penyedia siapa saja nanti bisa diketahui Bapak Ibu. Kemudian juga ada Simpus di sini, sistem informasi puskesmas, ada elektronik puskesmas, ya. Ada juga klinik, ada juga yang berkaitan dengan transmedia, jadi banyak ini. Ya, yang berkaitan dengan ada klinik pintar, ada elektronik puskesmas, ya. Jadi ada di sini yang berkaitan dengan dokumen-dokumennya yang akan dibutuhkan. Ya, makanya nanti menggunakan ID-nya ya Satu Sehat di Kemenkes ini supaya membantu dalam era digitalisasi. Nah, cara terkoneksi Satu Sehat dalam berkaitan dengan Kemkominfo, ya Kementerian Koordinator yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, ya ini salah satunya ini Bapak Ibu ya, untuk keselamatan ya, untuk membuat akun yang terregister itu ya perlu untuk tadi keamanannya ya, keamanannya yang berkaitan dengan dalam sistem ini. Tadi ada uji coba, kemudian ada lengkap, survei, ya, termasuk terverifikasi. Karena registrasi institusi yang berkaitan ini juga akan tadi kebersamaannya dengan Kominfo itu akan sangat membantu. Ya, terutama tadi untuk keamanan yang berkaitan dengan platform inilah yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu ya untuk bagaimana yang berkaitan dengan kredensialnya, ya kan, yang berkaitan dengan profilnya kan jadi bisa terverifikasi. Jadi akan sangat mudah nanti yang berkaitan dengan kolaborasinya, terutama untuk monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian di sini yang berkaitan dengan penerapan rekam medis elektroniknya dari Pasyankes ya, memilih penyedia apa, kemudian juga terintegrasi, ada akun, ya ada registrasi institusi dan lain sebagainya. Nanti ada pengembangan lanjutan karena di situ ada modul-modul. Nah, jadi itu suatu hal pengembangan seperti ini ya yang terkoneksi Satu Sehat ini memang diperlukan baik yang berkaitan dengan Pasyankes dengan sistem ya, yang berkaitan dengan rekam medik elektronik mandiri ya atau penyedia rekam medik mandiri. Jadi ini sebagai alurnya ya. Kemudian ini juga dokumentasi ya yang berkaitan dengan memerlukan scan buat akun ya supaya memudahkan untuk terintegrasinya dengan satu platform ini, bisa memudahkan dengan integrasi selengkapnya ini dengan scan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba nanti di beberapa di Google ya, bisa dilakukan ya. Termasuk informasi dan bantuan terkait pendaftaran integrasi ya. Jadi ada ini secara teknis sebenarnya ya, tidak perlu lengkap disampaikan. Nah, ini kolaborasi sangat penting dalam rangka mempercepat transformasi. Yang saya sering katakan tadi, kolaborasi ini akan sangat mempercepat, mempermudah kan gitu ya. Karena dengan adanya kebersamaan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan sehat ini ya, kita melalui keinginan daripada Menkes ini ya di dalam gerakan Satu Sehat. Jadi semuanya saling membutuhkan, semuanya saling membantu, dan itu akan diwujudkan ya untuk masa depannya dalam pelayanan ini. Jadi semuanya akan termonitor, semuanya akan terkendali gitu ya. Itu harapan daripada Menkes ya untuk mengatasi yang berkaitan dengan adanya transformasi teknologi ini, elektronik ini ya, akan yang sangat membantu bukan hanya Pasyankes saja, tapi juga membantu kepada masyarakat ya. Kemudahan-kemudahan itu yang akan juga memudahkan sekaligus juga mempercepat dalam satu layanan. Nah, ini ada beberapa regulasi Bapak Ibu ya, mungkin sudah familiar, baik yang berkaitan dengan implementasinya. Di sini ada beberapa peraturan ya kan,
tentang tadi 24 rekam medis, ya kan, peraturan presiden ada, kemudian juga tentang satu data kesehatan yang nomor 18, kemudian ada pedoman variabel yang metadata tahun 2022 termasuk. Jadi banyak aturan-aturan Ibu, termasuk terintegrasinya tahun 2003 ini sehat ya. Kemudian juga ada enablernya yang berkaitan penyelenggaraan rekam medis ya, yang optimalisasi, termasuk mendukung data undang-undang yang terbaru ini Bapak Ibu ya, 1723 ya, tentang kesehatan, terus kemudian perlindungan data pribadi. Nah ini yang keamanan ini supaya kerahasiaan itu bisa terjaga ya, data-data ini tidak boleh ada kebocoran ya kan, ada pemindah tanganan ya gitu, apalagi yang berkaitan dengan tadi ya disampaikan ada hacker-hacker yang sangat berpengaruh ya kepada sistem pelayanan. Kemudian ini data-data yang lama ya, sistem transaksi elektronik, ini yang nanti penyempurnaan ya, yang berbasis elektronik, semua informasi ini semuanya data-data pendukung dalam menentukan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan transformasi teknologi kesehatan. Jadi Bapak Ibu juga nanti kalau membuat suatu latar belakang sering ditemukan bimbingan daripada para mahasiswa ini, jangan lepas tentang regulasinya secara normatifnya berkaitan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, kemudian teoretiknya, teori-teori siapa yang mendukung kepada variabel judul, dan yang ketiganya adalah empirik. Empiriknya harus didukung dengan data sekunder, data primer. Kalau memang tidak ada data sekunder dari profil misalnya ya primer, wawancara aja gitu ya misalnya. Nah, itu salah satu pendukung yang berkaitan dengan kenapa Bapak Ibu mengambil judul setelah diketahui fenomenanya gitu muncul diakibatkan ABCD-nya sehingga muncul yang berkaitan dengan judul penelitian berdasarkan variabel. Harus mengacu, jangan lupa tentang normatif, terutama ini undang-undang yang terbaru ya. Masih banyak, kemarin saya lihat dokumennya, draft tesisnya masih undang-undang yang lama gitu ya, kesehatan nomor 36 2009, rumah sakit 44 gitu ya, masih banyak gitu. Nah ini isinya Bapak Ibu tentang Permenkes 24 2022 ini. Setiap pasien kesehatan wajib tadi ya sudah disampaikan. Kemudian kewajiban menyelesaikan ini juga berlaku bagi pasien kesehatan yang penyelenggara pelayanan kesehatan telemedicine. Nah nanti sebenarnya ada bahasan khusus ya yang berkaitan dengan telemedicine. Mudah-mudahan bisa disampaikan dalam pertemuan berikut ya. Nah ini ada strategi penerapan rekam medis ini yang belum menerapkan rekam medis ya. Jadi artinya bahwa harus mengacu kepada ini yang berkaitan dengan penerapannya ini. Ya, supaya betul-betul pasien kes ini memiliki atau bergabung kepada satu sehat ini, penerapannya diawali dengan peraturan, kemudian juga di sini yang berkaitan pasal berikutnya tentang tempat praktek puskesmas. Jadi ada beberapa pasien kes ya yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya berkelompok saja, tapi juga praktek mandiri ya, termasuk tenaga kesehatan yang lain, ya puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Jadi ini ada strategi yang dijadikan di dalam penerapan untuk satu sehat, termasuk juga yang belum terintegrasi ya. Ini ada beberapa hal terutama digunakan dalam rekam medis ya, berdasarkan peraturan tadi yang berkaitan Menkes tahun nomor 24, karena ada berkaitan dengan teknis maupun administrasi kan, jadi harus juga kesesuaiannya ya, sesuaian dengan elektroniknya, kemudian juga bekerja secara terpadu, melakukan komunikasi, pertukaran data, dan sebagainya. Ini interoperabilitasnya seperti ini ya, jadi ada keterpaduan dalam melakukan komunikasi dan pertukaran daripada data-data yang dilakukan dalam sistem elektronik ya yang lain. Ini suatu hal yang sangat membantu ya, kemudahan-kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan yang terintegrasi. Ya, jadi ada tahapan-tahapan ya Bapak Ibu ya, yang akan sangat mendukung. Termasuk juga panduan membuat akun, ya, akun sehat. Kemudian juga di sini ada registrasi institusi yang lengkap. Karena sebelum mendaftar pastikan beberapa hal. Di sini yang berkaitan dengan vendor, ya jangan lupa. Di vendor ini kan saya berharap tadi yang betul-betul yang sudah banyak pengalaman dan memiliki tenaga profesional dalam bidang kesehatan maupun rumah sakitan gitu ya. Kemudian mandiri ini juga dengan adanya Kominfo tadi, ya harus ada aksesibilitas ke arah sana, termasuk juga
yang berkaitan dengan terdokumentasinya atau tidak, jadi bisa diketahui seperti itu. Nah, menjelang akhir Bapak Ibu, ini ada beberapa peringatan. Sebelum mendaftar pastikan berapa ini, karena apa? Karena dalam mitra maupun vendor ini wajib mendaftarkan sistem menjadi. Karena apa? Karena vendor ini khawatir tadi tidak memiliki spesifikasi dalam mengusung rekamedik elektronik, ya kan? Dengan mitra dengan siapapun, ya vendor ini ya perlu memang walaupun dengan KSO atau apa gitu ya, jadi tetap harus terdaftar ya supaya betul-betul mereka ini legal gitu ya, legal aspeknya ditempuh. Kemudian apabila ya institusi pascankes mengembangkan sistem itu secara mandiri, dengan mandiri sistem wajib daftarkan juga kepada ya tadi yang berkaitan dengan Kominfo, ya kan, PSE-nya. Nah, supaya apa ya? Supaya tadi terdaftarnya ini akan menjadikan yang berkaitan dengan sistem online single subscription-nya, kemudian juga privat ya swasta yang berkaitan dengan sosialisasinya, termasuk juga yang berkaitan dengan elektronik ya, dan juga registrasinya terdaftar tadi untuk pengamanan, ya kan, pengamanan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahapannya itu ditempuh ya, supaya betul-betul nanti yang berkaitan dengan data-data pasien yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu tidak sembarang pindah ke tempat yang lain, ya kan, atau pindah yang diakibatkan karena perbuatan-perbuatan yang berdampak ya kepada kinerja daripada rumah sakit atau brand image daripada citra daripada rumah sakit gitu. Oke ya. Kemudian yang paling penting di sini harus ada izin pasti operasional, ya kan. Kemudian ada fakta integritas yang ditangani oleh pimpinan institusi, direksi atau kepala puskesmas, pimpinan klinik, praktek mandiri ya tetap harus ada fakta integritas, terutama untuk kesepakatannya, termasuk juga perjanjiannya ya yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya apa, kan harus ada ya, termasuk ada surat tugas atau kuasa pemohon siapa dan sebagainya. Jadi ini ya termasuk juga tanda tangan daripada kedua pihak. Nah, ini suatu dokumen yang sangat membantu kepada Bapak Ibu. Dan yang berikut adalah kerjasamanya nanti bagaimana, menunjukkan dengan jelas ya kerjasamanya, termasuk juga wajib penandatanganannya, termasuk yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan dokumen ya kan, surat-surat perintah dari pimpinan pascankes ya harus jelas, termasuk juga tidak kadaluarsa dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang menjadi di sini wajib menggunakannya dengan dibuktikan melampiran SK dan sebagainya. Ini menjadi suatu dasar bagi Bapak Ibu. Gimana ketika kita menjadi satu aksesibilitas ya kepada satu sehat yang berkaitan dengan rekamedik elektronik. Penting yang berikut di sini disebutkan ada metadata ya yang berkaitan dengan ada surat pernyataan tanda tangani, termasuk juga ada juknis, ya, ada manual box, ya. Jadi banyak ada fitur-fitur di sana ya yang tadi juga muncul dalam diskusi. Nah, ini cara registrasi yang terakhir, Bapak Ibu. Ini sebagai alurnya saja ya untuk registrasi untuk kemudahan dalam suatu layanan. Kategori sosialnya mana, nanti ada pilihan-pilihan ya. Kemudian juga ini yang berkaitan dengan input ya, cara registrasi pascankes. Baik, ini adalah yang paling akhir Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kirim bahan ininya, termasuk tadi peringatan-peringatan juga ada ya yang berkaitan dengan cara registrasi yang berkaitan apabila belum ya kan, kalau yang sudah sih tinggal menyempurnakan saja gitu ya. Baik. Demikian barangkali Bapak Ibu, Pak Lade, saya beri kesempatan kalau memang masih ada yang ingin disampaikan karena sebentar lagi akan azan maghrib ya. Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tadi di antara yang lain belum menyampaikan tentang pengalamannya atau mau sharing yang berkaitan juga dengan kendala-kendalanya, ya monggo silakan. Saya izin stop share. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita sharing diskusi ya untuk melengkapi daripada paparan yang harus disosialisasikan oleh materi-materi dari Menkes ini. Ya, supaya familiar dengan kita, dengan adanya kebijakan dan berbagai
keputusannya ya, yang harus siap tidak siap, mau tidak mau ya baru ada ya. Jadi kita harus mengikuti karena ini adalah satu tantangan ya. Salah satunya juga tadi muncul untuk ya di dalam peningkatan pelayanan, kemudian kecepatan, dan juga mungkin untuk yang berkaitan dengan adanya kompetitor ya. Dengan adanya seperti itu jadi akan sangat membantu dalam marketing terutama. Monggo silakan, masih ada beberapa menit ya, yang saya beri kesempatan pada Bapak Ibu. Kalau masih ada, kalau tidak ada ya kita absensi foto bersama. Pada hari ini hadir 20 ya, kalau ada ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Silakan. Dan beri kesempatan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. itu bahasa ini. Silakan. Atau mau ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele, ya boleh gitu. Itu bahasa pantun. Monggo silakan Bapak Ibu, ada yang mau dikomentari, ada yang mau disampaikan. Ya kalau tidak ada ya kita akhiri pertemuan ini. Gimana, cukup Pak Durade? Cukup. Ya, silakan diambil kameramennya atau dibuka ya, open kamera untuk absensi kehadiran pada hari ini disampaikan ke Pak Ferdi. Silakan. Ya, dua lagi yang belum open cam. Nadira Salsabila. Oke. Ya, yang dua belum buka, nggak apa-apa ya. Kita mulai ya untuk foto sama. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ini cuaca di nggak tahu di daerah Bapak Ibu di Bandung ini 40 derajat ya. Tadi cukup panas banget gitu. Ya, mudah-mudahan sehat semua yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Ya, jaga kondisi. Saya izin lab, Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf.